Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Ibu. Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan gula darahnya didapatkan kadar gula darah puasanya 170, glukosa darah 2 jam setelah makannya 220, dan kadar HbA1c-nya yaitu kadar gula darah dalam 3 bulan terakhir itu 8%. Nah, adapun untuk nilai normalnya ini Bu, gula darah puasanya itu kurang dari 130. Glukosa darah 2 jam setelah makannya kurang dari 180, dan untuk kadar HbA1c-nya kurang dari 7%. Nah, hasil data Ibu tadi menunjukkan bahwa semuanya di atas normal. Jadi Ibu memang menderita diabetes, dan kali ini Ibu akan melakukan konseling terkait DM Ibu ini. Adapun tujuannya tentunya ini untuk membuat Ibu merasa lebih nyaman dan tidak mudah letih, lalu untuk mencapai target normalnya, dan juga bisa memperlambat atau mencegah komplikasi dari DM-nya ini. Adapun untuk mencapai target normalnya, maka kita ada 5 pilar ya Ibu. Nah, yang pertama ada edukasi, ini seputar pengetahuan terkait DM-nya. Apakah Ibu pernah mengikuti webinar atau seminar yang mungkin Ibu lihat dari YouTube atau dari mana saja? Apakah pernah Ibu? Belum pernah dok. Belum pernah. Lalu apakah Ibu mengetahui apa itu sebenarnya diabetes? Kalau dikatanya orang-orang diabetes itu kencing manis dok. Oh, kencing manis. Ya, jadi singkatnya itu diabetes itu yaitu kadar gula darah yang tinggi ya Ibu. Adapun sebabnya ini bisa karena olahraga yang tidak teratur atau mungkin tidak olahraga, dan juga pola makan yang tidak teratur atau tidak baik, seperti makan makanan atau minum minuman yang manis gitu. Nah, untuk pola makannya gimana Ibu? Untuk porsinya cukup? Sedikit dok. Sedikit. Nah, untuk cemilannya sering? Cemilannya tuh saya sering mengkonsumsi biskuit yang manis, Iya. roti-roti yang berselai begitu. Nah, kalau untuk makannya teratur atau tidak, atau justru lebih banyak snacknya yang dikonsumsi? Lebih banyak snacknya kayak dok. Nah, harusnya makannya tetap ya Ibu, tetap 3 kali sehari. Namun snacknya yang harusnya bisa ditakar, karena jika snacknya banyak tidak mengenyangkan, justru yang manis-manis malah itu tidak boleh sebenarnya Ibu ya. Jadi untuk pola makannya ini kita harus mengikuti pola makan gizi seimbang, yaitu dengan menggunakan prinsip 3J, yaitu jenis, jumlah, dan jadwal. Nah, untuk jenisnya ini tidak boleh mengkonsumsi gula seperti makanan atau minuman yang manis maupun jeroan-jeroan, karena ini lemaknya tidak baik. Nah, lalu jumlah ya Ibu, jumlah porsinya itu harus sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh berlebihan. Nah, untuk kebutuhan kalorinya ini, kebutuhan karbohidratnya 55%, proteinnya sekitar 15-20%, dan untuk lemaknya 25-30%, serta vitamin, mineral, dan serat dalam jumlah yang cukup. Nah, selanjutnya untuk jadwalnya, 3 kali makan makanan utama. Waktu pagi itu sekitar jam 7, lalu siang itu sekitar jam 12, dan malam itu sekitar setengah 7 malam. Adapun 3 kali makanan selingan itu waktunya sekitar pagi jam-jam 9 atau setengah 10 pagi, lalu jam setengah 4 sore, dan malam. Adapun makanan yang baik ini untuk makanan selingannya pastinya seperti buah-buahan ya Ibu ya, yang lebih menyehatkan. Nah itu. Lalu untuk olahraganya Ibu berapa kali dalam
olahraganya ini kita menggunakan olahraga aerobik, bisa seperti jalan cepat, renang, pemanasan, lalu jalan atau bersepeda, jogging. Nah, dan waktunya itu minimal 30 menit ya Ibu ya. Lalu untuk nadinya 60-70% dari 220 dikurang usia Ibu. Nah, sebelumnya Ibu apakah mengetahui bagaimana cara untuk menghitung nadinya? Belum dong. Baik, nanti akan saya ajarkan ya. Dan sebelum melakukan olahraga, Ibu menghitung dulu nadi awal Ibu. Nah, baik, selanjutnya untuk pengobatannya. Nah, untuk pengobatannya gimana Ibu? Apakah konsumsi obatnya sudah teratur? Iya, teratur dong. Sudah teratur. Tapi bolong-bolong atau tidak Bu? Iya, bolong-bolong. Bolong-bolong. Berapa kali bolongnya Bu? 1-2 kali. Banyak juga, termasuk banyak juga ya Ibu ya. Jadi ini kan Ibu sudah dikasih obat metformin 3 kali 1 500 mg. Jadi obatnya tetap ya Ibu, tetapi konsumsinya harus teratur, harus sesuai dosis, karena jika tidak teratur ini kan obatnya kerjanya sekitar 8 jam. Jadi kalau Ibu konsumsinya tidak teratur, maka ini bisa membahayakan dan nanti justru gula darahnya tidak terkontrol. Nah, apakah Ibu sering mengecek gula darah? Belum dong. Tidak. Kadang-kadang gitu tidak. Tidak. Jadi harusnya Ibu harus sering cek dan kontrol gula darahnya ya, untuk mengetahui gula darahnya apakah baik atau buruk atau sangat tinggi. Dan bisa Ibu cek di puskesmas atau rumah sakit, atau mungkin di apotik jika ada perlengkapannya. Nah, kenapa kita harus kenapa gula darahnya itu harus turun? Nah, karena ini mudah resiko tinggi komplikasinya. Jadi harus turun gula darahnya ya, karena bisa mengenai pembuluh darah kecil dan pembuluh darah besar. Pembuluh darah kecil itu bisa seperti gangguan penglihatan, pandangan yang kabur, gangguan pendengaran juga. Adapun untuk pembuluh darah besar itu bisa stroke, jantung atau disfungsi ereksi. Nah, lalu pada mereka yang mengkonsumsi obat gula darah ini, kadang glukosa darahnya ini bisa di bawah normal, paling rendah di bawah 80, tapi kadang kurang dari 70 juga. Ini bisa timbul lemas, gemetar, keringat dingin, berdebar. Nah, ini yang biasa disebut dengan hipoglikemia, yaitu glukosa darah di bawah normal. Jadi ini bisa diatasi dengan meminum air manis atau snack. Nah, dan jika belum membaik, maka bisa dilakukan konsultasi kepada dokter. Baik Ibu, itu tadi hasil konselingnya ya. Semoga ini semua bermanfaat dan bisa menjadi acuan buat Ibu untuk memperbaiki konsumsi obat yang teratur, olahraganya, pola makan, semuanya dijaga dan harus teratur supaya bisa membaik. Dan semoga selalu sehat ya Ibu ya, dan selalu berdoa semoga diberikan kesehatan. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.